Selamat datang kelas online pemrograman CNC. Pengenalan mesin CNC dibuat oleh Triwitoto Lestari, Sarjana Teknik. Di pertemuan ini, kita akan membahas definisi mesin CNC, macam dan jenis mesin CNC, bagian-bagian mesin CNC milling, perlengkapan mesin CNC milling. 1. Definisi mesin CNC. Mesin CNC atau komputer numerik control adalah mesin yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini menggunakan bahasa numerik untuk mengontrol pergerakan alat potong dan mesin. Bahasa numerik ini ditulis dalam bentuk program yang disebut G-code. Keunggulan mesin CNC: yang pertama, presisi yang tinggi; kedua, fleksibilitas yang tinggi; ketiga, biaya produksi yang rendah. 2. Jenis-jenis mesin CNC. CNC jenis milling. Pada mesin perkakas yang dikontrol dengan CNC adalah mesin milling atau press. Pada perkembangannya, jenis mesin CNC ini ada yang 3 aksis dan ada yang 5 aksis. CNC jenis turning. Pada mesin CNC jenis turning, perkakas yang dikontrol dengan CNC adalah mesin turning atau bubut. Pada perkembangannya, jenis mesin CNC ini ada yang 2 aksis dan multi aksis. CNC jenis gerinda. Pada mesin CNC grinding, mesin perkakas yang dikontrol dengan CNC adalah mesin grinder. Pada jenis mesin CNC ini ada yang surface grinder dan universal grinder. CNC jenis slotting. Pada mesin perkakas yang dikontrol dengan CNC adalah mesin slotting. 3. Bagian-bagian utama mesin press. Coba kita perhatikan pada gambar. Ada 3 komponen utama: komponen elektrik, controller, komponen mekanik. Mesin CNC dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu mekanik, elektrik, dan controller. 1. Komponen mekanik. Komponen mekanik ini merupakan komponen pada mesin yang bergerak seperti meja, spindle, dan eretan. 2. Komponen elektrik. Komponen elektrik ini merupakan komponen mesin yang memiliki fungsi memberikan tenaga ke komponen mekanik supaya bergerak sesuai perintah controller. Bagian ini seperti motor servo, motor listrik utama, spindle driver, power supply, dan lain-lain. 3. Bagian controller. Bagian controller merupakan bagian mesin yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan mesin. Controller merupakan otak dari mesin CNC. Merek controller tergantung dari perusahaan yang membuatnya. Contohnya GSK, Fanuc, Mitsubishi, Sinumerik, Fargor, dan lain-lain. 3. Bagian-bagian mesin CNC milling. Base atau dasar mesin. Base atau dasar mesin merupakan bagian bawah mesin yang menopang tiang atau badan mesin. Di bagian ini juga sebagai penampung cairan pendingin atau coolant. Meja atau table. Meja mesin adalah tempat untuk meletakkan benda kerja. Meja mesin dapat bergerak secara horizontal dan vertikal. Spindle utama. Spindle adalah poros yang memutar alat potong. Spindle dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi. Pencekam benda kerja. Step clamp, edge clamp, dan face atau ragum. Magazin. Magazin ini berfungsi untuk menyimpan tool. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat di mana bagian magazin, spindle, meja atau table, dan controller. 4. Perlengkapan mesin CNC milling. Adaptor. Adaptor adalah perlengkapan mesin press yang berfungsi sebagai alat pencekam tool atau cutter. Pull stop. Pull stop adalah perlengkapan adaptor pada mesin CNC milling yang berfungsi untuk mengunci arbor. Collet. Collet adalah perlengkapan adaptor berfungsi sebagai alat pencekam tool atau cutter. Ragum atau vise. Ragum berfungsi untuk mencekam benda kerja.
Perlengkapan pencekaman benda kerja pada mesin fresh untuk benda kerja berbentuk box sangat disarankan menggunakan ragum presisi. Clamping kit. Clamping kit ini satu set perlengkapan klem yang digunakan untuk mengikat ragum ataupun langsung benda kerja. Gyro setter aksis Z. Gyro setter digunakan untuk men-setting tool atau cutter pada sumbu Z terhadap koordinat pengerjaan. Gyro setting aksis X dan Y. Gyro setter digunakan untuk men-setting tool atau cutter pada sumbu X dan Y terhadap koordinat pengerjaan. Dial indikator. Dial indikator merupakan alat pembanding yang digunakan untuk membantu setting pemasangan benda kerja yang berbentuk silinder. Jangka sorong digital. Jangka sorong merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur benda kerja. Untuk mencapai kepresisian yang tinggi, dalam pengukuran harus menggunakan alat ukur yang presisi pula, maka perlu digunakan jangka sorong digital. Selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.